Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, puji syukur saat ini kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi menjelang siang hari ini. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Kami akan membacakan, Bapak Ibu silahkan menyimaknya. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kamu hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepada Engkau ya Allah, atas segala pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga saat ini Kau mampukan kami untuk berbakti, menyembah Tuhan di dalam ibadah pagi menjelang siang hari ini. Kami berdoa biarlah setiap jemaat yang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberikan pemahaman dan pengertian, sehingga firman Tuhan tidak akan hilang, firman Tuhan akan terpatri, termatre di dalam hati dan pikirannya. Berfirmanlah Tuhan, hari ini kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema bulan Agustus ini kita masih dalam tema perjuangan, ya. Kita akan bersama-sama belajar. Kalau minggu kemarin kita memasuki tema berjuang di dalam iman, hari ini kita akan memasuki tema berjuang melawan keinginan daging. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proses kehidupan manusia itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan setiap orang. Setiap orang mempunyai pergumulan, persoalan, bahkan tantangan kehidupan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan ini. Makanya proses-proses itu harus dijalani. Dan ketika mereka melewati proses itu dengan baik, maka dia akan berjalan dengan baik pula. Tetapi kalau proses-proses itu dijalani tidak baik, bahkan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka hasilnya juga tidak baik. Nah, Bapak yang dikasihi Tuhan, ada proses-proses yang memang kita alami, yaitu proses melawan kedagingan kita. Proses berjuang untuk senantiasa hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya tak heran apa yang kita baca tadi, bahwa perbuatan-perbuatan daging itu telah nyata, dan itu sungguh-sungguh terjadi di dalam setiap anak-anak Tuhan. Makanya disitu dikatakan perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan sebagainya, dan seterusnya. Di situ dikatakan dan sebagainya. Dalam arti masih banyak perbuatan-perbuatan dagingan yang kita alami, yang dialami oleh setiap manusia, termasuk anak-anak Tuhan. Makanya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpegang teguh dan mau berjuang supaya kita terlepas dari kedagingan,
kedagingan yang ada di dalam kehidupan kita. Kuncinya apa Bapak yang dikasih Tuhan supaya kita mampu berjuang melawan kedagingan kita? Yang pertama adalah hidup di dalam roh. Hidup oleh roh. Ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hidup berarti bergerak, aktif. Hidup berarti senantiasa kita tetap mengalami pembaruan hidup, supaya kita tidak mengalami kematian secara rohani, tetapi roh itu senantiasa berkobar-kobar di dalam jiwa umat manusia, di dalam jiwa anak-anak Tuhan, sehingga hidup kita ada di dalam roh, genggaman Roh Kudus. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, maukah Bapak Ibu hidup di dalam roh? Saya percaya pasti mau. Asalkan kita punya tekad yang kuat, asalkan kita punya sesuatu yang memang memandang Tuhan, bahwa kita dimampukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita mau hidup di dalam roh bersama Tuhan. Karena kita percaya ketika kita mau hidup oleh roh, maka kita juga akan memperoleh pertumbuhan, kedewasaan iman. Bahkan buah-buah roh itu akan melekat di dalam jiwa sanubari kita. Kita akan dipimpin oleh Roh Kudus sendiri, karena ada buahnya. Apa itu? Yaitu kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Itu buah roh ketika kita hidup di dalam roh. Makanya Bapak yang dikasih Tuhan, mari orang-orang yang senantiasa bertumbuh di dalam kasih Kristus, yang bertumbuh di dalam roh itu sendiri, maka akan ada buah roh yang ternyata sudah terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana tentang kasih Anda? Bagaimana tentang kelemah lembutan Anda? Bagaimana tentang penguasaan diri Anda dan sebagainya? Saya percaya Bapak Ibu pasti mampu, asalkan Bapak Ibu tetap hidup di dalam roh. Itu yang pertama, kuncinya. Kemudian yang kedua adalah kita punya komitmen untuk melawan kedagingan kita. Apakah Bapak Ibu dan Saudara punya komitmen untuk melawan itu? Apakah cuek? Ataukah hanya itu kan hanya pengkhotbah yang mengkhotbahkan tentang bagaimana melawan tapi semua harus berjuang untuk berkomitmen melawan kedagingan kita. Karena apa? Karena daging kita itu lemah. Karena kita punya kelemahan-kelemahan yang seharusnya mampu untuk dikuatkan oleh roh itu sendiri. Dan roh sudah tinggal di dalam hati kita. Makanya jangan padamkan roh, tetapi nyalakan roh itu, sehingga kita senantiasa berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, berkobar-kobar untuk memuji Tuhan, memandang Tuhan, berdoa dan belajar firman Tuhan. Terlebih kita dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apakah Anda punya komitmen untuk hidup di dalam roh? Apakah Anda punya komitmen untuk senantiasa berjuang melawan hawa nafsu kedagingan kita? Dua hal pokok yang patut kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini. Dan saya percaya renungan pada hari ini sungguh-sungguh akan menjadi dasar pegangan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita nyatakan komitmen kita untuk terus berjuang di dalam kedagingan kita, untuk senantiasa hidup di dalam roh. Saya percaya Tuhan akan menyertai, Roh Kudus akan memimpin Anda, Roh Kudus akan memberikan kekuatan bagi Anda, Roh Kudus juga akan menyertai dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah sumber berkat dan pengharapan kami, mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Engkau sedia akan memberikan kesanggupan buat kami, sehingga firman-Mu tidak akan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh firman ini akan kami jalani di dalam setiap kehidupan kami. Kami mampu melawan dan berjuang di dalam kedagingan kami, sehingga kami tetap hidup di dalam kasih Roh Kudus. Kami percaya kami mampu untuk melawan nafsu kedagingan kami Tuhan,
Sehingga Roh Kudus akan menyertai, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus akan senantiasa menolong setiap persoalan, setiap pergumulan di dalam anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa untuk segenap jemaat yang saat ini boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan perlindungan, memberikan kehidupan-kehidupan yang semakin hari semakin baik, sehingga mereka semakin diperbaharui oleh Allah, dan mereka menyatakan komitmen untuk taat setia kepada Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan akan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari kehidupan-kehidupan yang tidak benar, tetapi kasih kuasa Roh Kudus yang akan melingkupi, melindungi dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, sehingga mereka senantiasa memandang Tuhan, senantiasa tetap kokoh di dalam mengikut Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan memberkati segala usaha daya upaya, pekerjaan yang dilakukan oleh setiap jemaat. Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan memberikan keberhasilan, sehingga mereka tetap mengucap syukur apa yang mereka peroleh Tuhan. Berkati anak-anak kami, kecerdasan, kepintaran, kepandian boleh terjadi buat anak-anak kami. Pertumbuhan iman, pertumbuhan jasmani rohani semakin hari semakin mantap, dan mereka mampu untuk senantiasa mengikut Tuhan dan takut akan Tuhan. Berkati suami kami, berkati istri kami, berkati bah kami, kakek nenek kami, dan semuanya dalam kasih dan perlindungan Tuhan, sehingga mereka tetap percaya bahwa hidupnya hanya bergantung kepada Allah saja. Bapak biar dikasih Tuhan, kasih sukacita akan melingkupi, damai sejahtera akan senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Haleluya, amin.